Soal pertama kita mulai dengan hitungan sederhana. Jika X 331 dikali 329 dikurang 330 kuadrat ditambah 2. Karena yang dikuadratkan di sini adalah 330 kuadrat, maka 331 dan 329 boleh kita buat kayak gini. 330 ditambah 1, ya kan? Dikali 329 ini 330 kurang 1. Kemudian dikurangin 330 kuadrat ditambah 2. Nah, ini kita kalikan masing-masing aja. 330 dikali 330. 330 kuadrat. Kemudian 330 dikali negatif 1. Itu negatif 330. Kemudian 1 dikali 330. Positif ya. Kemudian positif 1 dikali negatif 1, jadinya negatif ya. 1 kali 1 kan 1, tapi ini positif kali negatif, ya negatif. Kemudian dikurangin dengan ini, 330 kuadrat, kemudian tambah 2. Ada yang saling menghabiskan, yang ini. Satunya positif, satunya negatif, habis. Saling menghilangkan. 330 kuadrat, ini negatif 330 kuadrat, habis lagi. Sehingga yang tersisa apa? Negatif 1 ditambah 2. Utang 1 bayar 2. Nah, masih ada kembaliannya 1. Kemudian untuk Y-nya. Di sini yang dikuadratin adalah 410. Jadi 410 kuadrat dikurang. Ya, ini kita buat kurung agak lebih besar karena nanti negatif itu milik semuanya. Ya, 411 berarti 410 tambah 1. Dikali 409, 410 dikurang 1 kan? Ini tetap. Kita sederhanakan yang di dalam kurung 410 dikali 410. 410 kuadrat. Kemudian 410 dikali negatif 1, negatif 410. Ya. Kemudian positif 1 dikali 410, positif ya. Kemudian positif 1 dikali negatif 1, jadinya negatif. Nah, yang di dalam kurung ini ada yang saling menghabiskan, ya, coret. Sehingga yang tersisa apa? 410 kuadrat dikurang, nah kalikan negatif ini ke dalam kurung. Negatif dikali negatif, jadinya positif. Sehingga Y-nya, kalau ini saling menghabiskan, berarti tersisa 1. Nah, udah dapat X-nya 1, Y-nya juga 1. Kalau begitu, X-nya sama dengan Y, yang C. Cara lain, kita pakai rumus. Kalau ada bentuk A ditambah B, kemudian dikalikan dengan A dikurang B. Itu hasilnya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, yang X-nya, ini kan tadi kita ubah menjadi 330 tambah 1. 330 yang ini kurang 1. Dikurang 330 kuadrat tambah 2. Jadi, kalau kita ikuti rumus ini, 330 kuadrat dikurang 1 kuadrat, ya kan? Dikurang 330 kuadrat tambah 2. Ini coret. Sehingga yang tersisa negatif 1 kuadrat adalah negatif 1 ditambah 2, ya kan? 1. Kemudian untuk yang si Y-nya, 410 kuadrat dikurang, tadi kita buat menjadi 410 tambah 1 dikali 410 kurang 1. 410 kuadrat dikurang, ini kalau kita ikuti rumus menjadi 410 kuadrat dikurang negatif 1 kuadrat kan? Jadinya ini kalau kita buka kurung, 410 kuadrat dikurang 410 kuadrat,
Negatif dengan negatif jadi positif 1 kuadrat. 1 kuadrat ya 1 ya. Sehingga ini saling menghabiskan, Y-nya 1. Sama hasilnya ya, X sama dengan Y. Tapi harus hafal rumus ini. Tuh. Ya, sebenarnya masih ada cara lain untuk mengerjakan soal seperti ini. Ya, misalkan untuk X-nya, kita misalkan aja 330 itu sebagai P. Berarti X sama dengan ini 330 tambah 1 kan, berarti P tambah 1. Ya enggak? Dikali 329, berarti 330 kurang 1 kan? Artinya P kurang 1. Dikurang, yang ini sudah kita misalkan menjadi P, jadinya adalah P kuadrat ditambah 2. Nah, tinggal sederhanain ini. Ini kan sudah kita tuliskan rumusnya. P kuadrat dikurang 1 kuadrat kan? 1 kuadrat ya 1. Dikurang P kuadrat tambah 2. Hasilnya sama, 1. Ya kan? Karena ini saling menghabiskan. Oke? Kemudian yang Y-nya juga kita misalkan aja 410 itu dengan Q. Jadi Q kuadrat dikurang. Ya, yang ini Q tambah 1. Ya kan? 410 tambah 1. Jadi Q tambah 1 dikali Q kurang 1. Ya kan? Sehingga Y Q kuadrat dikurang, nah ini sudah kita tuliskan juga rumusnya, Q kuadrat dikurang 1 kuadrat. 1 kuadrat kan 1. Nah, sehingga yang tersisa apa? Q kuadrat dikurang Q kuadrat, ini dikalikan ke dalam ya. Negatif kali negatif adalah positif. Nah, Q kuadrat dengan Q kuadrat habis, Y-nya 1. Nah, kan sama tuh. Jadi terserah teman-teman mau pakai cara yang mana. Soal kedua, di depan markas PBB tersedia 8 tiang bendera. Saat ini, ada 5 negara yang sedang melaksanakan sidang. Masing-masing dari bendera-bendera negara itu akan dikibarkan memakai tiang yang tersedia. Berapa cara pemasangan yang berbeda yang bisa dilakukan? Nah, ada 8 tiang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Akan ditempatkan oleh 5 negara. Berarti ini kita pakai permutasi. Ya kan? 8 permutasi 5. Nah, yang kemarin-kemarin itu, kalau misalnya ada 7 orang, kemudian disusun duduk berjajar di 7 kursi. Nah, langsung aja 7 faktorial. Nah, kalau seandainya ada 7 orang, tetapi kursinya ada 10. Berarti 10 permutasi 7. Seperti itu. Ya. Nah, permutasi itu rumusnya apa? Nah, ini N, ini P, di sini ini R. Jadi, N faktorial per N dikurang R faktorial. Nah, itu rumusnya. Jadi, 8 faktorial per 8 dikurang 5 faktorial. Jadi 8 faktorial per 3 faktorial. Ini 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial. Ya, kenapa kita berhenti di 3 faktorial? Karena di sini ada 3 faktorial yang saling ya habis dibagi gitu ya. 8 kita kalikan dengan 7, 56. Kemudian 6 dikali 5, 30 ya. Kemudian kali 4, 120. Nah, jadi 56 kali 120. Hasilnya berapa? 6.720. Jawabannya yang B. Atau kalau mau mengalihkan ini juga boleh nih. 56 itu kita jadikan 50 ditambah 6. Kemudian kalikan dengan 120. Jadi 5 dikali 12, 60 ya. 60. Tapi ada nolnya 1, 2.
tambah nolnya 2 di sini. Kemudian ditambah 6 kali 12, 72. Ada nolnya 1. Nah, sama ya. Atau 120-nya yang kita rubah, boleh juga. Jadinya apa? 56 dikali, nah supaya lebih mudah ya kita pecah aja, 100 ditambah 20 kan? 56 kali 100 adalah 5.600, ditambah 56 kali 20, ya kali 2 aja. 2 dikali 6, 12. Simpan 1. 2 kali 5, 10. Tadi udah disimpan 1, jadi 11. Nolnya ada 1. Nah, 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 2, 2. 6 tambah 1, 7. 5 tambah 1, 6. Nah, seperti itu. Soal ketiga, salah satu tugas MPR yaitu A. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. B. Membahas RUU yang diusulkan Presiden ataupun DPD. C. Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat. D. Memilih menteri-menteri. Atau E. Memilih Panglima TNI. Jawabannya yang C ya. Yaitu melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat. Nah, ini adalah tugas dari MPR. Empat, pemerintah Indonesia memberikan aturan mengenai PPKM yang dimulai sejak bulan Juli 2021 sampai dengan waktu yang tidak diketahui. Doni sehari-hari hanya di rumah saja dan memesan makanan melalui ojek online. Selain itu, dia juga bekerja dari rumah untuk mengikuti aturan dari pemerintah. Hal yang dilakukan Doni merupakan pengamalan sila ke. Jadi kata kuncinya dia mentaati aturan pemerintah, ya kan? Caranya gimana? Memesan makanan melalui ojek online. Kemudian dia juga bekerja dari rumah, ya kan? Jadi yang dilakukan si Doni ini merupakan pengamalan Pancasila ke-4, ya kan? Karena butir-butir pengamalan Pancasila ke-4 salah satunya adalah poin yang kelima. Yang dilakukan si Doni itu menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah, ya kan? Ya, keputusan itu ya dalam bentuk aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan dia juga punya itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan tersebut. Jadi jawaban yang tepat itu adalah sila ke-4. Soal kelima adalah soal PR, tapi jangan pakai kalkulator. Baik, kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami, dan semoga teman-teman lulus ujiannya dan mendapatkan NIP.